Hai guys, aku Putri. Welcome back to Chemistry, cerita misteri bareng Putri. Saat ini, masyarakat sedang akrab dengan istilah wabah dikarenakan pandemi COVID-19 yang menyerang secara global sejak awal tahun lalu. Wabah ini adalah kejadian di mana suatu penyakit menular terjadi peningkatan secara pesat dan nyata, melebihi keadaan yang lazim di suatu wilayah pada waktu tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka. Nah, konsep wabah pada zaman ini hanya berlaku untuk penyakit infeksi, penyakit non-infeksi, perilaku kesehatan, dan lain-lain. Tapi pada zaman dahulu konsep tersebut tidak benar-benar berlaku. Karena ada wabah misterius yang bernama wabah penari atau yang biasa disebut dengan dancing plague. Biasanya, wabah itu sendiri dekat kaitannya dengan penyakit infeksi, virus, bakteri, dan lain-lain. Tapi, wabah penari ini beda karena penderitanya hanya menari. Menari mungkin menjadi salah satu hobi bagi segelintir orang. Tetapi, jika menari terus-menerus tanpa henti, bukanlah rasa senang yang didapatkan. Kegiatan kebiasaan menari ini bisa menyebabkan orang-orang stres hingga mengakibatkan meninggal dunia. Inilah yang terjadi ketika di dancing plague atau wabah menari yang terjadi pada tahun 1518. Nah, awal mulanya itu pada tahun 1518, seorang wanita yang bernama Frau Trophy tiba-tiba keluar dari rumahnya, tertawa, bertepuk tangan, lalu mulai menari dengan semangatnya di jalanan Stanburg yang saat ini merupakan negara Prancis. Suaminya Frau Trophy dan orang-orang sekitar merasa heran dengan tingkah kelakunya si Trophy ini. Apalagi Frau Trophy ini menari tanpa dengan iringan musik. Diperkirakan Frau ini menari 4-6 hari bahkan 1 minggu. Pada saat itu 3-4 orang lainnya juga ikut menari bersama Frau. Dan dalam waktu sebulan bisa mencapai 400 orang yang ikut menari di jalanan. Dari 400 orang ini mulai menari tanpa terkendali dan sebagian dari mereka merupakan seorang wanita. Mereka semua menari tanpa mengenal malam dan siang, bahkan ketika lelah mereka istirahat sebentar lalu kembali menari. Awalnya masyarakat itu mengira bahwa mereka menari ini hanya untuk sebagai bentuk mengekspresikan diri atau untuk bersenang-senang. Jadi masyarakat sekitar pun membiarkan. Malahan, otoritas setempat itu memberikan banyak ruang untuk mereka seperti dibangunnya ruang sebagai aula untuk digunakan mereka menari. Bahkan membuatkan panggung untuk para penari dan menyewa para pemusik lokal untuk bermain menjadi pengiring tarian. Jadi malah difasilitasi gitu loh. Nah, kegilaan di Jalan Strasbourg ini semakin meningkat dari hari ke hari. Semakin banyak orang yang menari tanpa sebab yang jelas. Bahkan orang-orang yang sebelumnya itu hanya merupakan penonton malah ikut bergabung menari ke jalanan bersama penari-penari tadi. Dan ternyata wabah dancing plague ini sudah menyebar ke beberapa kawasan Eropa lainnya. Dan kejadian serupa juga terjadi di kawasan Jerman dan Inggris. Korban di kawasan lain ini memang nggak setinggi di Strasbourg, tapi kejadian ini itu dipercaya sebagai angka kematian terbesar di Eropa pada zaman itu. Dengan intensitas menari yang tinggi, satu persatu korban pun mulai berjatuhan. Banyak yang kakinya melepuh dan berdarah, tapi tetap tidak menghentikan mereka untuk berhenti menari. Banyak juga yang teriak-teriak meminta tolong, bahkan meminta pengampunan. Mereka seperti kehilangan kendali atas tubuhnya dan mereka terus menari tanpa disadari. Kurang lebih mereka itu seperti kayak kerasukan massal gitu, cuman kerasukannya ini dalam bentuk tarian. Beberapa orang yang menari tersebut banyak yang meninggal karena kelelahan, meninggal karena stroke, meninggal karena serangan jantung. Bahkan ada saksi yang mengatakan dalam satu hari bisa mencapai 15 korban meninggal akibat menari.
Kalau sudah sampai menelan korban, jelas saja dong fenomena ini termasuk ke dalam tragedi. Dengan segala keterbatasan, mereka pun pada saat itu tidak bisa menemukan penyebab yang pasti. Terbatasnya sains untuk menjawab fenomena aneh orang-orang ini menari di jalanan, kemudian meninggal sehingga membuat para warga mulai mengeluarkan berbagai analisa. Bahkan sebagian dari mereka juga mengaitkan tragedi ini dengan hal-hal mistis. Ada yang mengatakan bahwa Dancing Plague merupakan acara ritual kepercayaan tertentu. Bahkan ada juga orang yang mengaitkan tragedi Dancing Plague ini dengan kegiatan eksorsisme. Sebagaimana mitos pada umumnya, tidak ada bukti secara nyata mengenai mitos tersebut, tapi tetap hidup dan dipercayai oleh banyak orang. Pada 5 abad kemudian, para sejarawan ini masih nggak yakin apa penyebab dari tragedi Dancing Plague ini pada tahun 1518 itu. Nah, hingga akhirnya timbullah penjelasan modern yang lebih bervariasi bahwa para penari Dancing Plague ini terkena efek dari jamur Claviceps psychotropica yang dikenal sebagai ergot yang tumbuh di batang gandum hitam yang lembab. Ergot ini dapat menghasilkan bahan kimia yang biasa dikenal dengan LSD. Ergot ini juga bisa menyebabkan seseorang tersebut kejang, halusinasi, dan delusi akibat adanya bahan kimia yang terkandung di dalam ergot ini. Namun ternyata penemuan tersebut itu nggak sesuai sama keadaan yang sesungguhnya. Ini dikarenakan karena ternyata semua penduduk di kota tersebut tidak mengkonsumsi gandum hitam. Selain itu, jamur juga akan tumbuh pada musim hujan, sedangkan wabah menari ini tidak selalu terjadi pada musim hujan. Namun, ada juga teori lain di mana sejarawan yang bernama John Waller mengemukakan bahwa wabah menari ini hanyalah gejala histeria pada abad pertengahan. John Waller penulis sebuah buku yang berjudul A Time to Dance, A Time to Die, The Extraordinary Story of the Dancing Plague of 1518. Dan pakar terkemuka dalam subjek ini percaya bahwa histeria massal yang disebabkan oleh kondisi mengerikan di Strasbourg, pada saat itu kemiskinan ekstrim, penyakit, dan bahkan kelaparan menyebabkan para penduduk kota itu mengalami stres sehingga mereka menari ke jalanan. Karena tidak ada penyebab pasti dari peristiwa tragis ini, metode pengobatan wabah menari tidak dapat dipastikan secara jelas. Dan pada akhirnya, Dancing Plague di tahun 1518 ini mulai mereda ketika para penari ini melakukan pengampunan di kuil. Metode ini dianggap bersifat tahayul karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat lokal, serta tidak adanya dukungan data ilmiah yang bisa dibuktikan. Dan hingga saat ini Dancing Plague menjadi fenomena penting dalam sejarah Eropa. Penyebabnya dan bagaimana cara wabah ini diobati masih menjadi misteri dan belum ditemukan data yang valid mengenai wabah aneh tersebut hingga saat ini. Nah, menurut kalian gimana mengenai tragedi Dancing Plague itu? Apakah itu kisah nyata atau hanya sebatas fiktif belaka? Dan apakah kalian mempunyai teori lain mengenai wabah menari atau yang disebut dengan Dancing Plague ini? Kalau kalian punya teori lain, kalian boleh komen di bawah. Atau kalau kalian mau request video-video yang lebih menarik untuk aku posting selanjutnya, kalian boleh kirim requestan kalian ke email yang ada di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube ini, dan jangan lupa kalian nyalakan loncengnya supaya nanti kalian tahu kalau aku upload video baru. Jadi nanti ada notifikasi chemistry is coming. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai dengan selesai. See you next time. Bye bye.